Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, dan saya katakan sekali lagi selamat hari Natal. Saat ini saya sedang pelayanan ibadah Natal, perayaan Natal dalam penggembalaan pelayanan saya di Jember, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember, 26 Desember 2025. Oh puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu bersama saya. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah Natal kemarin dan hari ini, anugerah Tuhan. Minggu depan kita sudah masuk tahun yang baru. Biar Roh Kudus tuntun langkah demi langkah, dan kita berjalan di jalan Tuhan, kehidupan yang baru di dalam Dia Yesus. Seperti saya katakan, ada makna rohani yang dalam dengan kelahiran Yesus. Bukan dari aspek horizontal, aspek sejarah. 2000 tahun yang lalu memang lahir. Tapi dari aspek vertikal rohani, Tuhan memiliki suatu makna yang sempurna. Tujuan ilahi supaya kita menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian He Touched Me. Nanti kita mau baca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Menjadi manusia yang baru, yang terus menerus diperbarui. Karena masuk di dalam kerajaan surga tidak bisa menggunakan manusia yang lama, tapi kehidupan yang baru. Yerusalem baru, bukan Yerusalem lama. Tempat langit yang baru, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Langit yang lama akan lenyap, diganti dengan langit yang baru, kehidupan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mohon maaf. Tertindih dengan beban berat, amin, haleluya. Dosa dunia menjerat, lagu Dia jama, Yesus jama kehidupan kita. Lalu ku datang pada Yesus, haleluya. Dia memberiku kedamaian sejahtera, amin, haleluya. Yesus jama segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru, amin, haleluya. Sejak ku jumpa dengan Juru Selamat, amin, haleluya. Dosaku diampuni, amin, haleluya. Sekarang ku puji Dia selamanya. Hidupku menjadi baru, oh haleluya. Oh, He touched me. Oh, He touched me. Oh, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul. Amen, hallelujah. Something really happened. And oh, I know Jesus touched me and made me whole. Haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi kita sudah dipanggil pilih Tuhan dan mengenakan manusia baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Oh haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama yang Ku cintai. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Sucikan Bapa mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam hari ini. Aku mau baca firman-Mu yang maha kudus, maha sempurna. Bapa, ampunilah semua dosa, semua salahku. Perbaikilah kehidupanku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini adalah malam yang diberkati sama Tuhan Yesus. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Karena saya bersama keluarga, bersama jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember melaksanakan perayaan Natal di tanggal 26 Desember malam hari ini. Kemarin ibadah Natal yang pertama disertai perjamuan kudus, dan saat ini perayaan Natal disertai ada pertunjukan dari anak kaum muda sekolah minggu. Dan sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak-anak Yesus. Sehingga kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Kita minta sama Tuhan, Tuhan perbarui hidupku hari-hari. Seperti firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iblis memang ini penguasa dunia, saudara. 1 Yohanes pasal 5:19 dikatakan, dunia di bawah kuasa si jahat, tapi kita berasal dari Tuhan. Maka pentingnya kita bersama Yesus, pentingnya kita dipimpin Roh Kudus, supaya hari-hari kita diperbarui menjadi manusia baru. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kolose. Puji Tuhan, seperti yang kemarin saya katakan, bahwa kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia Yesus. Dan saat ini saya mau bicara singkat tentang manusia baru, ciptaan yang baru, lahir baru, manusia yang baru, saudara. Ya, semua identik, sama artinya. Kolose pasal 3 ayat 10 demikian firman Tuhan, dan telah menggunakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Amin. Bapak Ibu bersama saya dari awal diciptakan serupa dengan Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, dari awal Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambaran Dia. Mari saya mau baca. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tapi karena kita diciptakan sama Tuhan serupa dengan gambarannya, maka Tuhan berikan otoritas buat kita. Ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakan mereka. Amin. Kita diciptakan dari sejak awal menjadi serupa dengan Kristus. Tapi akibat dosa, manusia ikuti kedagingan. Para itu Hawa berdialog dengan iblis. Kena racunnya si ular tua si iblis. Demikian kehidupan kita. Jangan sampai kita kena racun dari dunia ini. Jangan kena racun dari si ular tua si iblis. Kita kena racun apabila kita tidak ada selimut ilahi. Ya, seperti di dalam Markus 16, 17, 18. Tuhan berikan kuasa setiap orang percaya. Minum racun pun tidak membawa kematian. Ya, karena oleh darah Kristus. Tapi kita tidak boleh mencoba ya. Tidak boleh pas mencoba pakai dalam nama Yesus. Saya minum racun. Kau bodoh itu. Salah. Tapi apabila saudara pelayanan maksudnya ini, saudara tidak tahu ada orang tidak suka sama kita, ya, atau kita diracuni, terus kita mungkin disantet atau apa, kan kita tidak tahu. Untuk itu perlunya kita selalu dekat dengan Tuhan. Perlunya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita takut sama Tuhan. Janji Tuhan, kita diberikan kuasa. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang takut akan dia. Mazmur 91 ayat 11. Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan akan jaga lindungi buat setiap kita. Maka penting kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Hubungan sehat dengan Tuhan terjadi apabila senantiasa kita terus-menerus diperbarui. Kenapa kok terus-menerus, saudara? Karena saudara terus-menerus juga hidup di dalam dunia penuh dengan kedagingan. Saudara perlu berkomunikasi dengan dunia. Dunia penuh dengan racun, saudara. Maka pentingnya kita terus-menerus juga diperbarui. Supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Tapi kita senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kalau selalu dekat dengan dunia, kena racun dunia. Tapi kalau kita dekat dengan surga, perkara surgawi akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka penting kita minta sama Tuhan, perbarui hidupku dengan manusia yang baru terus-menerus. Kita mengenal 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita, mulut kita, panca indera kita, mata kita lihat perkara dunia. Laki-laki mungkin lihat pornografi, berarti masih manusia lama. Tapi kalau manusia baru, nggak mau lagi, saudara. Ini mata, contoh tubuh. Jiwa sama. Mungkin dulu pikiran-pikiran dunia, punya pikiran-pikiran jahat, punya pikiran-pikiran kotor. Tapi di dalam Kristus, kita Kolose pasal 32, kita bikin perkara di atas. Hati sama. Kalau dulu hati jahat, hati dendam, dengki, benci, iri hati yang tidak beres. Tapi begitu hati yang baru diperbarui dengan firman Tuhan. Sehingga hati kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti apa, saudara? Seperti dalam Ayub 40, Ayub 22 ayat 2. Ayat 22 sama-sama, saudara. Baca Ayub 22. Pasalnya 22. Ayatnya juga 22. Supaya kita diisi hati kita dengan firman Tuhan. Mari saya mau baca Ayub, jadi gampang ya. Pasalnya 22, ayatnya 22. Demikian firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Maka penting hati kita diisi dengan firman. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, 1 Januari besok 2026. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube. Sudah berlangsung 5 tahun. Melayani pekerjaan Tuhan saya sudah 64 tahun dari tahun 1961 saudara. Sampai sekarang. Anugerah Tuhan. Saya bisa terus melayani pekerjaan Tuhan. Sejak diangkat dilantik menjadi gembala dari papi saya 17 Agustus tahun 1986. Usia saya persis 30 tahun. Dilantik oleh almarhum papi yang saya cintai. Seorang gembala gereja Bethel Tabernakel Kristus Jember. Papi saya melayani pekerjaan almarhum sudah lebih dari 70 tahun. Akhirnya Tuhan panggil. Sampai akhir hidupnya dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pegang Alkitab pada waktu api dipanggil Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, setia sama Tuhan, cinta Yesus. Dia selalu berkata kepada Yakob, dulu saya akan bekerja di bank, saudara, Bank Sentral Asia. Yakob tinggalkan pekerjaan dunia, jadilah hamba Tuhan. Selalu saya didoakan begitu. Selalu saya ditumpangin tangan berdoa. Akhirnya Tuhan jamah hidup saya menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Itu minta sama Tuhan supaya hari kita diperbarui dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama adalah aku, saudara.
besok masuk ke surga. Itu semua langit yang baru. Mari saya kasih perlu tutup saudara. Wahyu 21. Supaya kita minta sama Tuhan, perbarui hidupku. Mari melalui Natal ini kita diperbarui. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan karakter yang baru. Saudara. Ya, saya mau kasih 2 ayat lagi. 1 Wahyu 21 ayat 2. Nanti 1 Tesalonika 5:23. Lihat nih saudara. Wahyu 21. Ayat yang 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru. Lihat ini. Langit yang baru, tidak ada langit yang lama. Saudara. Dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun nggak ada lagi. Saudara. Lihat ini. Langit yang lama. Yang pertama berarti langit lama. Nggak ada diganti langit baru. Demikian kehidupan kita sama. Tidak mau Tuhan itu pakai dengan kehidupan lama. Kehidupan lama karakter sudah penuh dengan dosa. Tapi diperbarui oleh Kristus Yesus. Dulu kita menggunakan hukum dosa, upah dosa maut. Tapi saat ini kita menggunakan hukum kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Mari kita mau berdandan. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Kalau Bapak rajin firman selalu saya sampaikan. Tiap hari YouTube pagi malam. Saudara akan bertumbuh secara sehat. Karena saya betul dipimpin sama Tuhan. Roh Kudus kan tuntun kita. Supaya kita melangkah berjalan bersama Tuhan. Ini deklarasi selalu kita statement. Aku mau berjalan bersama Yesus. Jangan berjalan dengan dunia. Dunia akan lenyap. Tapi orang yang berjalan dalam firman Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita minta sama Tuhan. Supaya kita selalu diperbarui. Saya kasih yang terakhir. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita minta sama Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan nanti. Supaya tubuh jiwa kita diperbarui. Terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5:23 demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus ke Tuhan kita. Karena Yesus itu maha agung. Maha sempurna, maha mulia, maha kudus. Sedang kita orang berdosa, penuh kebejatan dosa, penuh dengan kegelapan kita. Yesus datang untuk memberikan terang. Kalau kita sudah baca firman Allah pada waktu yang lalu, saya baca di dalam kitab Kejadian, dunia penuh dengan kegelapan. Dengan kehadiran Yesus roh Allah melayang-layang, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat ketiga, Kejadian 1 ayat 3, berfirman Tuhan, jadilah terang, maka terang jadi. Yesus datang sebagai terang dunia. Supaya kita hidup dulu. Dulu kita hidup dalam kegelapan dosa. Tapi sejak kita mengenal Yesus, kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru. Biar hari demi hari kita melangkah dengan Yesus. Selalu kita minta Tuhan, biar hidupku selalu diperbarui. Seperti di dalam Kolose pasal 3:10 dikatakan tadi. Dan telah menggunakan manusia yang baru. Yang terus menerus. Hari demi hari kita diperbarui. Besok kita diperbarui. Naik 1%. Kita minta sama Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, sudah kita menjadikan kehidupan yang baru. Kita akan tampilkan ciptaan yang baru. Menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari hidup yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud, hidup yang berkenan. Yaitu menjadi pelaku firman. Kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Amin. Dia jamah. Dia hidupku Yesus. Yesus jamah. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku, oh haleluya. Sekarang telah berubah, oh Tuhan, hidupku menjadi manusia baru. Karena Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya katakan Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Dan kita selamat memasuki tahun baru. Minggu depan sudah kita berapa hari lagi? Selamat tinggal 2025 masuk tahun yang baru. Berdekatan sudah, berimpitan antara kelahiran Yesus dengan tahun baru. Berarti jelas sudah rencana Tuhan. Dengan lahirnya Yesus baru dan memasuki tahun yang baru, berarti lahir baru, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, gambaran haliknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.